Terima kasih atas kesediaan Bu Nisa dalam hal ini untuk melakukan wawancara sekaligus diskusi mengenai kasus 1 pada modul 7.42 tentang kasus Ibu Tati. Gambarannya begini Bu Nisa. Pada kasus Ibu Tati ini, Bu Tati terkenal sebagai guru yang sangat disiplin, sehingga rata-rata siswa sangat mengikutinya. Kemudian ada salah satu siswa yang berkasus dengan Ibu Tati saat proses pembelajaran. Karena untuk melakukan disiplinan, maka Bu Tati meminta siswa itu untuk duduk di luar kelas. Kemudian nampak di sana siswanya menangis karena disuruh oleh Ibu Tati berada di luar kelas. Menurut Ibu Nisa, bagaimana kira-kira solusi dan penyelesaian dan bagaimana cara pandang Bu Nisa terhadap kasus tersebut? Yang pertama, untuk kasus tadi kan kita bersebelahan ya. Kebetulan kita lihat anak itu sambil berlutut lalu sambil menangis ya. Kalau menurut saya, tentu kita nggak mungkin langsung menginstruksi guru saat itu, karena akan yang jelas kelas itu adalah wewenang ibu itu, tanggung jawab ibu itu. Jadi seperti apapun kondisinya, ibu itu memiliki hak dan tanggung jawabnya terhadap kelas itu. Jadi kalau untuk menginstruksi langsung, kita rasanya itu akan menghilangkan harga diri ibu itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya melihat situasi yang seperti yang ibu jelaskan tadi, mungkin saya akan coba lihat kondisi anak terlebih dahulu. Apakah ada gejala mungkin dia akan pusing, karena dia kan di luar ya, panas mungkin ya, dengan kondisi dia juga menangis. Saya lihat dulu kondisi anaknya, bagaimana kondisi fisiknya. Setelah itu mungkin saya akan langsung mencoba lapor ke misalnya ke wakil atau kepala sekolah untuk melaporkan apa yang terjadi, karena kalau langsung saya yang menegur, kayaknya kita samarekan ya, kita juga punya batasan dan kayaknya saya juga nggak punya hak untuk langsung menginstruksikan. Jadi kalau solusinya yang pertama yaitu lihat kondisi anak terlebih dahulu, amankah dia secara fisik, secara mental dia udah kena ya, malunya juga udah pasti gitu ya. Lalu yang kedua, saya akan coba komunikasikan ini ke atasan saya. Ya. Kemudian begini Bu, kalau kita pandang masing-masing kelas kan punya aturannya sendiri ya Bu. Apakah kita perlu mewawancarai siswa itu dulu, kenapa dia sampai diminta oleh Ibu Tati untuk keluar begitu? Kalau kita langsung wawancara saat dia kena hukum, kayaknya dia mungkin masih shock gitu ya, kayaknya kurang tepat. Kalau untuk wawancara misalnya untuk menanyakan kesalahannya apa, kenapa bisa seperti itu, mungkin kita akan melakukan ketika kondisi dia sudah baik. Misalnya dia udah dibolehkan masuk ke kelas mungkinnya, atau sepulang sekolah saya coba tanya apa masalahnya tadi, apa yang pelanggaran apa sih yang dia lakukan di kelas sampai harus dia kena hukum seperti itu. Mungkin kita hampir berpandangan sama ya Bu Nisa ya. Kalau saya mungkin akan menghampiri anak itu sama seperti Bu Nisa, akan menghampiri anak itu, kemudian menanyakan keadaannya begitu. Kemudian jika dia masih harus menjalani hukumannya begitu, dia masih sanggup, kita tidak bisa membawa dia keluar dari zona tersebut, biarkan saja dulu dia kena hukum gitu. Kemudian nanti sesudah dia kena hukum, kalau saya mungkin akan membawanya ke sesudah hukum, nanti kita janjian begitu. Kita janjian nanti siang atau kapan, nanti akan bertanya kepada dia kenapa dia sampai kena hukum. Kemudian nanti kalau saya mungkin akan sesudah jam pelajaran Bu Tati itu mengajar, mungkin saya akan ketemu sama Bu Tati, tapi hanya sekedar bertanya Bu Tati kenapa dia kena hukum gitu, kenapa alasannya dia kena hukum, kemudian peraturan apa yang dia langgar gitu. Kemudian kalau memang itu sudah jadi koridornya Bu Tati, memang peraturannya memang sudah jadi kesepakatannya, mungkin saya akan nasihatinya sesuainya di siang hari. Tapi kalau memang peraturan Bu Tati itu tidak masuk akal begitu, tidak sesuai dengan aturan yang berpihak kepada murid,
mungkin nanti saya akan laporkan juga kepada coba komunikasikan tim dulu ya. manajemen. Ya. Komunikasikan dulu ke Bu Ya, Tati. iya ke rekannya. Ya, begitu. Terima kasih Bu Nisa. Iya, sama-sama Terima kasih, Ibu. Bu. Ya.